Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyatin, mahasiswi PPG Angkatan 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, tanggal 14 Desember 2020, akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di SDN Negeri Mekarjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa anak-anak harus tetap menjaga kesehatan ya. Baik anak-anak dibilang hebat, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa pada kali ini dipimpin oleh Wahyu. Ya Wahyu, silakan ke depan. Marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Baik anak-anak, ibu absen dulu ya. Azri, Hadir. Bila, Hadirah. Cinta ada, Ada. Dinda hadir tidak? Hadir. Anak-anak bilang hebat untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, terhadap kecintaan kita terhadap tanah air ya. Sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ina silahkan pimpin lagunya nak. Tapi untuk kali ini ibu mau kalian berdiri semua untuk menyanyikan lagunya ya. Silakan berdiri saya. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak, tadi siapa yang lihat ibu masuk bawa apa? Kotak. Ya, ini ada sebuah dus atau kardus membentuk kotak ya. Nah, kalian coba tebak apa isi dalam kotak ini? Yong. Mainan gue. Nah, ada yang menyebutkan membawa dalam kotak ini isinya kue, makanan sama mainan. Ayo kita buka apa isi kotak ini. Tapi ibu mau minta bantuan kalian ya. Nanti ibu akan sulap
dengan pembelajaran kita kali ini, ya, yaitu mengenai ekosistem dan rantai makanan. Pembelajaran kita kali ini akan membahas di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Dua pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mengamati gambar, ya. Anak-anak nanti dapat menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Lalu dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak semua dapat mengetahui apa itu rantai makanan. Sekarang anak-anak perhatikan video pembelajaran mengenai rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada ya. Hari ini ada pada tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Langsung saja yuk kita belajar. Perhatikan baik-baik ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pemurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Urutan peristiwa makan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, kawan-kawan, tahukah kalian bahwa di dalam rantai makanan tersebut terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain? Simak dengan baik penjelasannya ya. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Sahabat-sahabatku, demikian tadi ya penjelasan yang bisa Edo sampaikan. Pasti kalian sudah memahaminya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah mengamati video pembelajaran. Menurut pendapat kalian, apa itu yang disebut dengan rantai makanan? Saya, Bu. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ya, bagus jawabannya Karisma ya. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi kondisi pada rantai makanan? Dinda, silakan jawabnya. Mempengaruhi adalah tingkat populasi hewan yang ada di rantai makanan. Ya, betul jawaban dari Dinda. Kita kasih tepuk tangan untuk Karisma dan Dinda. Baik anak-anak yang hebat, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, apa yang dimaksud dengan konsumen tingkat 1? Sebelum Ibu menjawab, siapa yang akan menjawab dulu di antara kalian? Saya, Bu. Ya, Kaila? Kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau disebut juga produsen. Ya, betul yang dijawab Kaila, yaitu konsumen tingkat 1, kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau disebut dengan produsen. Ya, biasanya ini merupakan hewan herbivora. Siapa yang dapat menyebutkan contohnya? Saya, Bu. Betul sekali ya. Tadi contohnya itu rusa, kelinci, kambing. Ya, sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan apa itu konsumen tingkat 2? Kelompok hewan yang memakan hewan lain. Ya, betul jawaban Wahyu ya. Untuk konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau disebut juga dengan konsumen 1. Ya, coba siapa yang dapat menyebutkan apa contohnya? Bagus anak-anak Ibu yang hebat. Satu lagi, sekarang siapa yang dapat menyebutkan apa itu konsumen puncak? Saya, Bu. Ya, Bila. Kelompok hewan karnivora yang tidak ada mangsanya. Ya, bagus sekali jawaban Bila ya. Tadi konsumen puncak yang dijawab Bila itu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya lagi ya. Baik, sekarang siapa yang tahu contohnya apa saja? Ini adalah harimau. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ya, ada yang disebut dengan produsen, ya, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya itu rumput, padi, jagung, ya. Kemudian ada yang disebut dengan konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tadi ya, ada yang disebut dengan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Ada juga yang disebut dengan konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya seperti tadi ya, singa, elang, dan harimau. Nah, yang terakhir ini pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tumbuhan makhluk hidup. Contohnya seperti cacing tanah, jamur, dan bakteri. Coba perhatikan gambar di depan nih anak-anak. Ada gambar rantai makanan di bawah ini. Ya, coba. Nah, ada gambar kan? Di situ ada padi. Kemudian ada apa? Tikus. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati mendarat. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan lagi. Di sini ada teks mengenai rantai makanan. Coba kita bacakan paragraf satunya, nak. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Sekarang paragraf kedua. Karisma, silakan bacakan.
Lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Nah, setelah tadi kalian membaca teks non-fiksi mengenai rantai makanan, coba sekarang kamu tentukan pokok pikiran dari teks paragraf pertama. Ya, silakan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Dalam mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, setiap teks mempunyai gagasan dasar dalam pembuatannya. Berikutnya, gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok, ya. Kemudian, ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dalam teks yang disajikan. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan si pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk pada teks non-fiksi, ya. Lalu untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, lakukan hal-hal berikut. Nah, anak-anak buah hebat, hal-hal apa saja yang untuk mengembangkan ide pokok dalam teks paragraf? Nah, silakan sebutkan. Nah. Membaca teks non-fiksi dengan saksama, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Ya, betul Dinda. Sekarang apa lagi selanjutnya? Silakan Dinda sebutkan. Nah. Membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Nah, baik anak-anak ibu yang hebat. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Seperti biasa, kita kelompokkan ya. Kita menjadi 3 kelompok. Ya, ini akan bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 disebut dengan kelompok rantai makanan. Kelompok 2 disebut dengan ekosistem darat. Dan yang di kelompok 3 disebut kelompok ekosistem laut. Ya. Baik anak-anak, perhatikan dulu ibu. Petunjuk dari LKPD itu kalian baca dengan seksama. Ya, untuk soal yang pertama itu kalian membaca teks berjudul rantai makanan. Untuk soal yang pertama, di situ ada teks non-fiksi, ya. Di situ ada teks berjudul rantai makanan. Ya, kalian tugasnya menentukan dan menulis pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf. Kemudian, ya, tugas yang kedua, kalian menyusun membuat bagan. Di sini ada gambar-gambar hewan. Ya, kalian gunting nanti, tempelkan, disusun menjadi rantai makanan. Oke. Itu Bu sudah memotong. Ini dipakai beneran. Oh, beneran. Beneran. Iya, aku bawa. Ya, Beneran, tapi ya. Pikirannya pada setiap paragraf. 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada ya. Nah, ya. Nanti ini rantai makanannya ada ekosistem laut sama
ada rantai makanan di laut sama di darat. Ya, tuh. Kemudian, Ibu. ya, Karisma. Kenapa, Nak? Berarti tarik sama tangannya ke sini. Sini, ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini berarti harus ada pengurai. Kalau mau pakai ini, di sini, di sini, di sini. Baik, anak-anak sudah hebat. Sudah selesai mengerjakannya? Nah, sekarang saatnya setiap kelompok ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Kelompok 1 silakan ke depan, Nak. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Urutan peristiwa makan dan dimakan diatur dapat menjadi seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan. Makasih untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 2. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, ulang mati menjadi pengurai. Saya akan membacakan hasil kelompok 3. Padi produsen, tikus konsumen 2, ular konsumen 3, elang konsumen 4. Ya, bagus anak-anak yang bilang hebat. Ya, semua jawaban yang kalian presentasikan di depan sudah bagus semuanya ya. Cuma ada yang lebih bagus dari kekompakan kalian saat mengerjakannya ya. Nah, kelompok 2 itu ternyata lebih bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Masih semangat belajarnya anak-anak? Masih ya. Biar lebih semangat lagi, nih anak-anak sekarang kalian perhatikan video SBG berikut ini ya. Biar anak-anak makin semangat sebelum mengerjakan soal lagi ya. Ya Bapak Ibu, kita gerak dulu ya, biar lebih hangat lagi. Tadi pagi sudah senang, kita gerak lagi. Pertama kita gerak bersama-sama. Nanti Bapak dan Ibu nyanyikan, saya yang bergerak gitu ya. Jadi gini, yang kemarin sesuai dengan request Pak Tikno, kita menari ya, kita menyanyikan lagu Marina. Jadi kalau begini, Marina. Kalau begini, Menari. Kalau begini, Menara. Oh ya, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Nah, Marina sendiri kalau tidak ada pasangannya. Marino. Ya, Marijo. Marijo. Jadi kalau begini, Marijo. harus maskulin ya. Marijo Menari di atas menara. gitu ya. Di atas dia. Ya. Menari di atas menara. Di atas menara. Marijo.
speaking, berarti kalian masih tetap semangat ya. Sekarang ada soal-soal evaluasi mandiri. Kalian kerjakan secara mandiri ya. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Silakan kumpulkan. Wahyu, tolong kumpulkan ke depan. Nah, anak-anak ibu yang hebat, kalian senang belajar hari ini? Senang. Kenapa senang belajar hari ini anak-anak? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran tadi juga itu bisa dibuat dengan lagu, ya. Bisa ya, anak-anak? Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu akan selalu mengingatkan protokol kesehatannya ya. 3M-nya jangan lupa, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ya, nanti ada PR kalian kerjakan di rumah, ya. Nah, sebaiknya kita berdoa dulu. Wahyu, silakan bimbing doanya. Sebelum pulang marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wahyu. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas semua perhatian anak-anak yang hebat ya. Yang ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah.